dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Syabda beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini anak ibu? Sehat, kuat, luar biasa. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, ayo biar semakin semangat kita mulai pembelajaran dengan tepuk semangat. Nah, sebelum mulai masuk ke pembelajaran, ayo sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung hari tua sampai akhir menutup mata. Terima kasih. Saya dulu. Anissa Rahmawati, Hadir, Bu. Rizal, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Dharma, Hadir, Bu. Melati, Hadir, Bu. Avandi, Hadir, Bu. Muhammad Aprilianto, Hadir, Bu. Siti Aisyah, Hadir, Bu. Rio, Viola, Hadir, Bu. Peja, Hadir, Bu. Tama, Hadir, Bu. Adil, Hadir, Bu. pelajari tentang sumber daya alam. Nah, ayo masih ingat pelajaran tentang sumber daya alam? Sumber daya alam itu ialah dihasilkan dari alam dan terbagi atas dua macam. Yang pertama ialah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, contoh sumber daya alam yang kita pelajari hari ini yaitu tentang tumbuhan padi. Sebelumnya, materi tentang tumbuhan, ayo sebutkan tumbuhan apa yang kamu ketahui di lingkungan sekitarmu. Sawit, kelengkeng, pisang, pohon nangka, mangga, duren, manggis. Nah, tanaman-tanaman tersebut itu nanti akan dibagi ke beberapa bagian yang tumbuhnya itu di dataran rendah, di dataran tinggi, dan pantai. Nah, materi kita nanti akan membahas tiga dataran tersebut. Nah, untuk tanaman padi, di sini ada yang mengenal tanaman padi? Nah, udah pada kenal semua tanaman padi? Nah, padi, materi tentang tanaman padi itu bisa kalian perhatikan teks yang ada di buku. Coba semuanya membaca teks tentang tanaman padi yang ada di halaman 1. Nah, nanti akan kita diskusikan tentang hasil teks yang ada di bukunya. Sudah, Bu. Nah, udah paham apa yang dibaca? Udah.
Bu. Hmm? Apa hasil yang kalian baca? Coba Aisyah. Padi, tentang tanaman padi. Nah, Ibu akan sedikit bertanya tentang tanaman padi ini. Nah, dari kelompok ini akan menjawab pertanyaan Ibu. Nah, tanaman padi itu mempunyai 3 proses. Yang pertama, dia proses apa? Dipanen. Padi dipanen. Proses pertama kali Dimasukkan ke dalam apa nih, Bu? dimasukkan ke dalam karung goni. Nah, dan direndam selama 1 malam dalam air yang mengalir. Supaya apa? Iya, supaya padi tersebut cepat berkecambah atau tumbuh. Nah, proses selanjutnya apa lagi? Setelah padi itu direndam, proses selanjutnya apa, Bil? Iya, ditanam di lahan yang sementara. Nah, di lahan sementara ini nanti kemudian akan disemai ke lahan yang lain. Disitulah proses terjadinya pertumbuhan padi sampai ia dapat dipanen. Nah, untuk kelompok yang kedua, ayo, apa hasil yang kalian baca dari teks tanaman padi? Coba Anissa. Bisa mengenal tentang tanaman padi. Tanaman padi itu seperti apa sih? Tanaman padi itu seperti apa? Tumbuhnya di mana? Ayo. Tumbuhnya di sawah atau dataran Tinggi. Dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran rendah. Ah, dataran Rendah. Nah, Ibu tanya lagi, coba Fitri. Padi itu membutuhkan apa agar ia cepat proses pertumbuhannya? Apa yang dibutuhkan tanaman padi tersebut? Iya, Ayo kumpulkan masing-masing kelompoknya, kumpulkan tugas yang Ibu suruh kerjakan. Nih, kelompoknya mana? Tugasnya? Mulai, mulai. Nih, masing-masing kelompoknya ambil bukunya ke depan. Bisa. Ambil. Ya, tuh. Nah, oke, anak-anak, dari pelajaran kita hari ini kita dapat menyimpulkan kita membahas tentang tanaman apa barusan? Tanaman apa? Tanaman padi. Tanaman padi itu ialah yang menghasilkan beras. Nah, beras itu akan dimasak menjadi nasi dan kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Semua manusia yang ada yang tinggal di Indonesia ini sangat membutuhkan nasi. Nah, nasi itu tadi didapatkan dari tanaman padi. Semakin meningkatnya penduduk yang ada di Indonesia, maka kebutuhan dari beras ini akan semakin meningkat. Nah, proses terjadinya pertumbuhan tanaman padi tadi itu dimulai dari benih yang direndam 1 malam di dalam karung goni dan dialirkan di dalam air yang mengalir sehingga mempercepat pertumbuhan Padi. biji padi.
Nah, dari proses pertama tadi akan ada proses yang kedua. Nah, setelah kecambah itu tumbuh, padinya ditanam di lahan sementara. Nah, setelah semua kecambah itu tumbuh, nanti akan disemai ke dalam lahan yang lain. Nah, disitulah terjadi proses pertumbuhan padi tersebut. Nah, ada filosofi dan pepatah yang bisa kita dapat menyimpulkan sebuah pepatah dari tanaman padi. Bunyi tentang semakin merunduk, semakin berisi. Itu maksudnya, jika kita mempunyai kehidupan yang sudah lumayan, kita itu harus mempunyai hati yang rendah hati. Jangan membuat diri kita itu menjadi sombong. Bisa dilihat dari tanaman padi, semakin ia menguning, semakin menguning, maka dia itu akan semakin merunduk, bukan meninggi. Nah, tanaman padi ini sangat berguna bagi semua makhluk hidup. Nah, kalau tanaman padi itu tidak ada, maka kita tidak dapat menghasilkan beras, tidak bisa mengkonsumsi nasi. Nah, dari tanaman padi itu bisa kamu ambil kesimpulan bahwasanya kamu itu hidup harus berguna untuk orang banyak, mempunyai yang rendah hati, sifat yang rendah hati, walaupun kamu nanti dalam keadaan yang misalkan di dalam sekolah ini mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih dari temannya, itu jangan membuat diri kamu menjadi sombong. Tapi mulailah dengan mempunyai sifat yang rendah hati, suka membantu sesama teman, jangan menjadikan dirinya menjadi sombong. Nah, ayo, dari pelajaran kali ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, ini kita lanjut ke doa. Siapkan bukunya, silakan ditutup. Bu,